lapor ke polisi tentang tuduhan ijazah palsu. Ya, ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Dan yang dilaporkan ada 5 orang, inisial RS, RS, EST, dan K dengan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 311 KUHP tentang fitnah. Selain itu juga pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU ITE. Pak Jokowi juga perlihatkan ijazah SD hingga UGM ke Polda Metro Jaya. Ada yang ketar-ketir nih. Nanti kalau keseret beneran ngomongnya kriminalisasi, kami dikriminalisasi. Salam Jigigis. Akhirnya Pak Joko Widodo memberikan kebahagiaan buat para pendukungnya dengan mendatangi Polda untuk melaporkan balik para begundal-begundal yang selama ini memfitnah dirinya. Mantap. Semangat Pak, jangan sampai gagal memenjarakan mereka agar pendukung Bapak semakin setia, ya. Karena begundal-begundal itu selalu membuat kegaduhan, membuat fitnah, ya. Mantap. Jangan sampai gagal Pak. Bila perlu si tua bangka itu ya, siapa namanya yang samin-samin itu, yang sebentar lagi koit aja masih aja. Masya Allah. Maju terus Pak. Gunakan kemampuan Bapak untuk memenjarakan mereka. Itu kebahagiaan para pendukung Bapak selama ini. Ya Pak ya. Bila perlu buat teman-teman yang mengomentari ijazah palsu di komal-komal, screenshot laporin ke Pak Joko Widodo agar ikut terproses juga. Karena itu fitnah juga. Ya. Kali ini Pak Joko Widodo sudah memberikan kebahagiaan. Bila perlu sampai di penjara. Puas kebahagiaan yang didapatkan para pendukung Joko Widodo. Salam, akal sehat, mantap. Ini benar-benar di luar prediksi BMKG guys ya. Selama ini Pak Jokowi yang kita kenal selalu diam, akhirnya hari ini resmi melaporkan 5 orang yang menuduh ijazahnya palsu. Ini adalah awal yang bagus gitu ya, karena dari sini kita nanti akan bisa tahu gitu ya apakah ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Kita tunggu saja prosesnya. Ini buat orang-orang yang dilaporin gitu ya, pasti serius nih kita dilaporin. Beneran ini kita dilaporin. Beneran kita dilaporin. Aduh, bisa tidur nyenyak nggak ya orang-orang itu gitu? Ini parah nih. Cie, ada yang nggak bisa tidur nih malam ini. Udah mah tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, kepikiran gitu. Pasti kalian udah tahu ya kan? Ngeyel sih dibilangin ya nggak? Dikira orang bersabar seterusnya kali ya. Enak aja ya nggak? Kesabaran itu ada batasnya. Hari ini batasnya. Nasib kalian di ujung tanduk. Itu baju Shopee udah diukur belum? Jangan kegedean, jangan kecilan, harus pas. Panci keluar-keluar lagi nih. Nggak apa-apa, silahkan berkuar-kuar semaumu Panci sebelum kamu memakai baju Shopee. Kayaknya si Panci ini lagi ketar-ketir ya. Coba kita dengerin. Oke, KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Apa iya Panci? Soalnya dulu zaman Pak Gus Dur mau menjadi presiden, itu tidak daftar ke KPU Panci. Karena apa? Pemilihan melalui KPU itu adanya di tahun
2004 Panci. Kenapa Anda bilang data-datanya Gus Dur ada di KPU Ngarang ya kamu Panci. Data apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada. Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada. Ya nggak ada. Aneh kan? Siapa yang menyatakan nggak ada itu? Pak Taufik, Dr. Taufik. Yang sekarang sedang menggugat Joko Widodo di Solo kan? Nah, kata si Panci, Pak Taufik itu mengatakan bahwa di KPU itu tidak ada data-datanya Pak Jokowi. Nah, Taufik itu sebagai apa? Sebagai penggugat kan? Bukan anggota KPU kan? Terus dari mana Taufik ini mendapatkan data-data dari KPU? Kan aneh. Ya mending ditunggu aja di persidangan nanti ya, kan semuanya akan terungkap. Nah, sekarang ini Panci, dengerin baik-baik ya Ini adalah KPU Jakarta. Jadi dulu waktu Pak Jokowi itu mau mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta, itu lapornya ke KPU. Nah, dan ini penjelasan dari KPU Jakarta. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Udah jelas kan Panci? Tapi yang saya heran, Panci ini kan dulu kuliahnya S1-nya di UGM itu ngambil ilmu komunikasi. Nah, sedangkan S2-nya Panci itu mengambil jurusan kesehatan. Gimana ceritanya? Kok sekarang Panci itu mendapatkan gelar pakar telematika? Nah, gelarmu pakar telematika itu dapatnya dari mana, Panci? Padahal kamu kan tidak punya ijazah sarjana IT. Berarti kalau gitu, kamu juga sudah menipu atau membodohi semua rakyat di Indonesia, Panci. Jadi menurut saya, mendingan kamu itu muter pakai pick up, jualan panci. Nanti sambil bawa mikrofon. Panci. Yuk, pancinya panci. Panci. Delogo. Cici ada yang panik nyari kambing hitam setelah dilaporkan Jokowi ke polisi. Nah, namanya Sandi Utama. Yang PSI itu bukan? Nah ini, kemudian ini nanti terbukti misalnya, jasanya asli bukan ini. Dia yang masuk. Karena Udah, saya udah nangkep maksud kamu ya, saya udah nangkep. Maksud kamu itu ingin cari kambing hitam gitu kan? Ya kan, cari kambing hitam gitu maksudnya kan. Saya sederhana saja Mas Evan. Mas, Anda berani pegang yang asli. Asli itu dari Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi tidak? Enggak, saya dapat dari ini, dah selesai, saya bilang gitu. Begini loh, saya nggak usah muter-muter ya. Jadi intinya itu sudah saya tangkap bahwa kamu itu lebih percaya kepada anak yang mengupload itu. Satu. Yang kedua, Anda ini cuma cari-cari kambing hitam. Karena kamu sekarang udah dilaporin ke Barreskrim sama Jokowi. Yang ketiga, di sini tuh Anda itu lebih percaya kepada anak itu daripada keterangan-keterangan yang diberikan oleh UGM. Sedangkan UGM itu adalah kampus kamu sendiri. Kampus kamu sendiri aja kamu nggak percaya coba. Logika kamu di mana coba? Saya mau nanya. Sedangkan UGM itu pusatnya keilmuan. Dari banyak ilmu itu pusatnya itu digodoknya itu di UGM itu, di kampus kamu sendiri itu. Itu aja kamu nggak percaya coba. Dari ilmu hukum, ilmu apa banyak di situ. Pusatnya keilmuan itu kamu nggak percaya coba.
terus sama pengadilan yang sudah memutuskan 3 kali tentang ijazah Jokowi, kamu nggak percaya, tapi kamu lebih percaya kepada uploadan anak itu.